Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita berjumpa kembali dengan tema bagaimana sih hukum berhijab yang syar'i menurut agama yang telah disyariatkan kepada kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita tanyakan kepada Al-Ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Haji Hendrik Siregar, LC MTHI. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh moderator kita tadi tentang berhijab, menutup aurat bagi wanita muslimah sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau kita baca Al-Quran surah An-Nur ayat 31, di situ sudah jelas, ya. Tinggal kita baca ayatnya, kita baca artinya, insya Allah sudah sangat cukup, ya, sebagai landasan dasar kita bagi orang awam. Namun para ulama menafsirkan, membayan, mensyarah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan khusus, ya, tentang hijab, ataupun sub pembahasannya ada yang berkaitan dengan hijab dan niqab. Salah satu kitab yang menjadi referensi kita pada perjumpaan kali ini adalah kitab Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di halaman 50 sampai dengan halaman 60. Dijelaskan beliau tentang syarat dan ketentuan-ketentuan syariat tentang hijab. Ada 8 syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya ini, dan juga dijelaskan dalam satu kitab lain, yaitu kitab yang bernama Tabarrujul Hijab, karangan Muhammad Hassan. Ingin lebih dalam pemahaman kita tentang hijab dan niqab ini, dapatlah kita download kitab ini untuk menambah perbendaharaan ilmu kita, apalagi terkhusus di Sumatera Utara pada saat ini lagi heboh. Ada seseorang ustadz, katanya dalam tanda kutip, yang sedikit merendahkan kaum muslimah tentang niqab ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama mengupas kitab Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah, bahwa Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam saat ini
kita menggunakan kitab PDF-nya melalui HP yang ada di hadapan kita bersama, halaman 50, syurutun wa ahkamul hijab, syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hijab. Pertama kata beliau adalah al-qadrul ladzi yajibu ay yasturahu thawbu muwasafatu zayyil mar'atil muslimah. Jadi ukuran, takaran yang wajib ditutup ya oleh seorang muslimah atau sebagai busana muslimah. Hal ini seirama dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Al-khumur kata Mutawalli Sya'rawi adalah jam'u khimar. Khimar ini apa? Ghita'ur ra'si, penutup kepala. Itulah dia khimar. Sedangkan juyub mufraduha jaib, yaitu nahar, unuk, ya, leher. Jadi penutup kepala harus langsung dia terus ke bawah sampai ke leher juga tertutup, ma'a muqaddamis sadri, depan dada tertutup. Wal matlub ay yadriba ghita'u ra'si ala nahri was sadri. Jadi perintah yang terkandung dalam surah An-Nur ayat 31 itu, hijab itu atau khimar tadi harus dapat menutup kepala, leher, dan dada. Makanya kalau ada orang yang jilbabnya panjang, itulah yang terbaik. Itu yang pertama. Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama dakhalat alaihi Asma bint Abi Bakr bi thiyab riqaq. Jadi suatu saat putri Abi Bakar radhiyallahu anhu, Asma namanya, datang bertemu dengan Rasul dengan menggunakan pakaian yang tipis, thiyab riqaq, ya. Faqala Rasul, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid lam tasihhu ayyura minha illa hada wa hada. Wahai Asma, kalau wanita itu sudah baligh, sudah datang bulan, sudah haid, maka seluruh tubuhnya harus tertutup. Tak boleh ada yang terlihat kecuali hada wa hada. Wa asyara, diisyaratkan Rasulullah, wajhahu wa kaffahu. Itu dia. Berarti hai muka, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian ada sebuah kisah, ya, pada suatu saat ta'ti ummu walad Ibrahim. Datang ibu anak dari Ibrahim, Abdurrahman ibn Auf, kepada Ummi Salamah. Dia bertanya, inni imra'atun utilu dhaili wa amshi fi makanil qadar. Sesungguhnya aku adalah perempuan yang memanjangkan ekor pakaiannya, roknya lah di sini. Wa amshi fi makanil qadar, dan aku berjalan biasanya di tempat-tempat yang qatar. Fataruddu Ummu Salamah, maka dia Ummu Salamah, qala Rasulullah bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Maka ketika pakaian yang terseret dari seorang wanita tadi kotor, melintasi tempat-tempat yang kotor, maka akan dibersihkan oleh lintasan berikutnya ketika terseret dengan tanah itu. Karena salah satu membersihkan kotoran itu adalah dengan tanah. Yang kedua kata beliau adalah wa min syurutiz zail islami lil mar'atil muslimah alla yakuna thawbu nafsahu zinah. Jadi jangan sampai pakaian itu sendiri yang jadi perhiasan. Norak dia pakaiannya. Begitu tengok orang, terpikat orang. Nah, ini masalah. Hal ini
seirama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yus'alu anhum." Ada 3 golongan yang akan tidak ditanya-tanya lagi mereka. Rajulun fariqul jamaah wa 'asa imamahu wa mata 'asiyan. Seorang lelaki yang meninggalkan jamaah dan ia tidak patuh kepada imamnya dan mati dalam kondisi maksiat. Wa ummatun, atau seorang wanita, aw abdun, wa amatun aw abdun, hamba sahaya, abiqa famata, ia lari melarikan diri dari majikannya kemudian meninggal. Wa imra'atun ghaba anha zawjuha, seorang wanita yang pada saat itu tidak di rumah suaminya. Qad kafaha ma'unatad dunya, sudah disiapkan suaminya itu ya tadi perbekalannya. Ya, istilahnya apa namanya itu ya? Perbekalan, sudah dicukupilah kebutuhannya. Fatabarrajat ba'dahu, kemudian ia berpoya-poya, ya, fala tus'al anhum, maka hal itu sangat berbahaya baginya. Yang ketiga, ayyakuna thawbu safiqan la raqiqan. Yang kedua, pakaian itu harus tebal, la raqiqan, enggak tipis. Ada kadang dia berpakaian tembus pandang dia, terbayang dia, tergambar isinya, ya, ibarat apa namanya, bawang, kan ada goni bawang gitu, warna merah, nampak dia bawangnya di dalam. Hal itu seirama dengan hadits Rasulullah, wa nisa'un kasiyatun 'ariyat, seorang wanita yang pada zahirnya mereka berpakaian, 'ariyatun, padahal mereka seperti telanjang. Kata Rasul, la yadkhulnal jannata, maka mereka sekali-kali tidak akan masuk surga. Wala yazidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium aromanya. Inna rihaha, sesungguhnya aroma surga itu la tujar min masirati kada wa kada, sangat jauh dan tidak akan tercapai oleh mereka. Kemudian ada kisah Hafsah, ya, bint Abdurrahman bint Abi Bakar lama ra'at Sayyidah Aisyah. Ketika pasal itu Aisyah melihat mereka bi khimarin raqiqin, dengan menggunakan penutup kepala jilbab yang sangat tipis. Maka apa kata beliau? Amma ta'lamina ma anzalallahu fi suratin Nur. Langsung ditegur oleh Aisyah, enggak paham kamu rupanya tentang kandungan ayat Al-Qur'an yang termaktub di dalam surah An-Nur ayat 31. Yang keempat adalah alla yakuna thawbu mujassidan li hayatil jism, bahwa pakaian jilbab yang digunakan itu tidak membentuk tubuh, ya, tidak membentuk tubuh, saking ketatnya macam tak berpakaian dia. Nah, ini yang bahaya, karena wujudnya, zahirnya dia berpakaian, namun realitanya, realnya dia malah mempertontonkan auratnya. Yang kelima, alla yakuna thawbu mu'attiran wala mubakharan, bahwa pakaian itu tidak ada wangi-wangiannya. Karena pernah Rasulullah mengingatkan, ayyuma imra'atun ista'tarat famarat ala qaumin la yajidu min rihiha fahiya zaniyah. Wanita yang menggunakan wangi-wangian kemudian ia melintas, ya, dalam suatu kaum, dan kaum itu mencium aroma wewangiannya itu, maka disamakanlah ia seperti orang yang berzina. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Abi Daud. Yang keenam, alla yushabbiha thawbul mar'atil muslimah thawbar rajul, pakaian wanita muslimah itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Rasulullah bersabda, laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa, tidak termasuk golonganku, bahagian kami, orang yang menyerupai laki-laki dari wanita. Demikian juga sebaliknya, laki-laki yang menyerupai wanita.
Yang ketujuh adalah alla yushabbiha thawbul mar'atil muslimah azyaul kafirat. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita muslimah tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Kemudian yang kedelapan adalah alla yakuna thawbu syahrah. Tidak menggunakan pakaian-pakaian yang masyhur. Masyhur di sini itu adalah ketika dipakai terpesona orang. Terpesona artinya bisa menarik, mengalihkan pandangan orang sama dia. Yang ganjil-ganjil lah kalau kita bilang zaman sekarang. Ya, pakai merah-merah cetar membahana gitu kan. Kalah silaunya sinar matahari dengan pakaiannya, itu kan gawat itu. Nah, itulah 8 ya. Karena ada ancaman dari Rasulullah ya. Man labisa thawbu syahratin albasahu Allahu thawbu mudillatin yaumal qiyamah thumma alhaba fihi nara. Siapa yang memakai pakaian-pakaian yang begitu masyhur, dalam artian sangat apa namanya itu ya, sangat populer ya, maka Allah akan hinakan dia nanti di hari kiamat dengan pakaian yang sangat hina, akan dicampakkan ke dalam api neraka. Itulah jamaah ya 8 tentang hijab syar'i menurut syariat Islam yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah. Kemudian beliau menyinggung sedikit tentang niqab. Niqab di sini beliau sampaikan bahwa ta'ti lin niqabi huwa ghairu mafrudin wa ghairu marfudin. Bahwa hukum niqab itu tidak wajib dan juga tidak tertolak. Artinya apa? Bahwa dasar niqab itu tak wajib. Tapi kalau ada pula seorang wanita muslimah yang memakai niqab, memakai cadar, kita tidak berhak untuk mengomentarinya, kita tidak berhak untuk merendahkannya, mengucilkannya, memandangnya dengan setengah mata atau satu mata, nggak boleh. Beliau mengatakan falladzina yarfudunahu fala yahiqqu lahum dzalik. Orang yang menolak ya tentang pemakaian niqab, maka mereka tidak berhak untuk menolak hal itu. Wahidatun tughti wajhaha malaka anta wa ma dakhala. Apa gunanya rupanya kamu komentari, kan gitu. Tak ada gunanya kita komentari, apalagi komentar yang negatif di sini, tak ada gunanya. Malah dapat mengotori hati kita. Seorang wanita muslimah berkeinginan untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, malah kita komentari. Masih banyak hal-hal yang harus kita komentari. Ya. Yang istilahnya you can see, ya. Kau bisa lihat, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya you can see itu kan bahasa Inggris itu. Tengok atas nampak, tengok bawah nampak. Seharusnya itu yang kita komentari, yang kita ajak untuk kembali ke jalan yang benar. Ini sudah benar pun dikomentari. Nah, kalau sudah yang benar masih tetap mau kita perbaiki lagi, rusaknya lagi itu. Jadi tidak lahan dakwah kita di situ. Lahan dakwah kita malah yang belum berada di jalan yang lurus. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bahwa khimar itu penutup kepala ya, tertutup leher sampai ke dada turun. Sedangkan niqab itu adalah penutup muka. Ya, penutup muka di sini maksudnya tambahan dari hijab itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian kami kembalikan kepada moderator kita. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah memaparkan begitu banyak ilmu kepada kita tentang bagaimana hukum hijab secara syar'i yang sebenarnya. Jadi kepada para pemirsa, khususnya para wanita, ya pilihlah mana yang terbaik ketika memakai pakaian. Yang jelas
dihalalkan oleh syariat dan tidak dibenarkan secara membuka aurat kepada hal layak. Terima kasih kepada Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.